Polemik hukum yang melibatkan artis kontroversial Nikita Mirzani dan Reza Gladys terus menggema di tengah masyarakat. Hubungan keduanya semakin memanas setelah Reza melaporkan Nikita atas dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), menambah panjang daftar kontroversi yang sudah mendarah daging di dunia hiburan Indonesia. Dan inilah yang menarik. Melalui Instagram pribadinya, Reza Gladys memamerkan surat panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjadwalkannya untuk hadir sebagai saksi pada 24 Juli 2025. Satu hal yang jelas, ini bukan hanya soal hadir di ruang sidang. Ini soal bagaimana menjaga citra di tengah-tengah tekanan dan kontroversi. Pada akhirnya, klarifikasi Reza hanya tampak sebagai bentuk flexing untuk menutupi ketidaksiapannya dalam menghadapi proses hukum. Alih-alih memberikan penjelasan yang jujur dan transparan, ia justru lebih sibuk mempertontonkan surat panggilan sebagai cara untuk menunjukkan seolah-olah dia masih mengendalikan situasi. Ini bukanlah langkah bertanggung jawab, melainkan upaya untuk mengalihkan perhatian dari kenyataan bahwa dia lebih fokus pada menjaga citra daripada menghadapi masalah yang sebenarnya. Besok sidang Nikita Mirzani, jangan sampai fans jadi tersangka baru. Nah, Sobat Cendol, besok pada tanggal 24 Juli tahun 2025, sidang lanjutan kasus Nikita Mirzani akan kembali digelar. Agendanya kesaksian saksi-saksi dari jaksa penuntut umum, termasuk saksi korban yaitu Dr. Reza Gladys. Jadi sidangnya bakalan rame dan bakalan seru. Nah, untuk Sobat Cendol, fans Nikita Mirzani dan pendukung Dr. Reza Gladys datang bukan untuk adu suara ya, apalagi adu otot, bukan juga untuk saling tuding, tapi untuk melihat proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ingat, satu kata provokasi bisa jadi alat bukti, satu kalimat kebencian bisa jadi bumerang. Jangan sampai ya niat pendukung berubah jadi masuk daftar BAP. Yang sedang diadili bukan hati nurani kita, jadi jangan sampai ego membawa ke meja hijau. Nah, Sobat Cendol, bantu share video ini dan tag teman-teman kalian yang mau hadir ke persidangan Nikita Mirzani. Tunjukkan bahwa pendukung sejati adalah mereka yang tahu batas, bukan mereka yang bawa chaos. Besok kita tunjukkan kalau kita adalah pendukung yang sopan, yang beretika, yang taat aturan, tidak huru-hara, kita beriman, dan kita ini berkelas. Rame-rame guys, buzzer-buzzer dari sebelah itu bikin seruan kalau besok di persidangan datangnya itu harus menunjukkan bahwa kita ini beretika, beradab, bermoral, manusia yang punya kelas. Kenapa? Kenapa baru sekarang ngomongnya? Dari kemarin-kemarin kenapa tidak seperti itu kalian? Hah? Yang kalian junjung itu jelas-jelas di hari pertama persidangan itu sudah teriak-teriak kepada petugas kejaksaan. Kalian lupa, amnesia. Terus pendukungnya buzzer-buzzer ini setiap hari live atau bikin VT, itu mulutnya yang keluar apa? Sampah-sampah saja. Bulian yang tidak ada habis-habisnya. Mau keluarganya dibully, mau usahanya dibully, dirinya sendiri fisiknya dibully. Nggak habis-habis. Kok sekarang tiba-tiba menyuarakan harus menjadi pendukung yang bermoral, beretika, beradab, sopan, tidak huru-hara, taat aturan. Hello? Ntar guys, ini lucu banget nih. Lucu banget. Soalnya gini katanya, ada yang mau menyusup, pura-puranya jadi fans padahal haters, mau bikin rusuh. Oh, kalian sudah planningkan itu? Kalian sudah planningkan untuk menyusupkan orang kalian seolah-olah fans tapi hater? Segitu takutnya ya kalian ya? Kalau pihak lawan itu hadir dan bersaksi besok, segitu gemeterannya ya. Sampai segala cara itu diupayakan supaya ada opini-opini yang bisa digoreng. Dari awal aja kalian sudah menghina-hina JSPU, pakai masker, kenapa, COVID, segala macam. Tetap selalu ya, ada aja yang bisa bikin geleng-geleng kepala melihat kelakuan kalian ini. Nggak apa-apa.
Kita tunggu aja besok persidangan nih, seru banget pastinya ya. Karena seorang yang selama ini mereka tunggu-tunggu itu akhirnya dateng gitu kan. Yang selama ini ngancem-ngancem, siapin mental lu, siapin jangan pelangak-pelongok lu. Itu siapa? Kok ketika si pelangak-pelongok mau hadir, kalian gemeteran? Panik banget perasaan. Seruan untuk jadi pendukung yang taat aturan, kenapa nggak dari hari H pertama banget? Kenapa baru sekarang? Wow. Teman-teman, bisa dipastikan besok Kamis ya, tanggal 24 ya, adalah jadwal sidang pembuktian. Yang pertama-tama dipanggil adalah pelapor atau korbannya. Oke? Urutannya seperti itu. Pelapor atau korbannya. Nah, pelapor atau korban ini nantinya akan dicerca beberapa pertanyaan, termasuk pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa, atau terdakwa juga bisa bertanya, demikian juga oleh jaksa penuntut umum, atau juga bisa saja hakim juga bertanya. Jawaban-jawaban dari pelapor atau korban tentu saja inilah yang didengarkan, karena keterangannya di depan persidangan itu menjadi fakta persidangan. Bukan gara-gara berita acara pemeriksaan, bukan. Tapi keterangan secara langsung di depan persidangan, ini adalah fakta persidangan. Oke, teman-teman. Dari judulnya ini, saya membaca kata-kata mangkir. Ya, kalau dalam bahasa penyidikan, dipanggil. Kalau surat panggilannya sudah datang, kemudian orangnya tidak menghadiri panggilan tersebut, itu mangkir. Tetapi kalau tidak ada surat panggilan, masa disuruh datang hanya gara-gara rame di media? Kan nggak begitu. Makanya tadi Reza Gladys menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Orang yang dipanggil dengan surat resmi itu wajib datang. Kalau nggak ada panggilannya, masa kucuk-kucuk suruh datang? Ya kan nggak begitu, ya nggak? Kemudian teman-teman, ada ya, ini mudah-mudahan sebagai pemahaman edukasi saja, bahwa ada yang namanya surat undangan ya, dari pengadilan, dari kejaksaan, dari kepolisian, itu ada namanya surat undangan. Ada juga yang namanya surat panggilan. Apa bedanya di sini? Nah, teman-teman, surat undangan ya bobotnya sama dengan Anda menerima undangan resepsi. Boleh datang, boleh tidak, dan tidak memiliki konsekuensi hukum. Paham ya teman-teman ya? Orang diundang itu datang ya dengan kesadaran sendiri. Tapi kalau tidak mau datang, tidak apa-apa. Kenapa? Karena surat undangan tidak memiliki konsekuensi hukum. Nah, bedanya apa dengan surat panggilan? Surat panggilan tentu saja wajib datang. Kenapa? Karena surat panggilan itu kalau sudah dilayangkan, kemudian yang dipanggil tidak datang, itu memiliki konsekuensi hukum. Contoh ya teman-teman ya, ada mungkin pernah mendengar kaitannya dengan surat panggilan dari polisi misalnya. Satu kali dipanggil tidak datang, dipanggil lagi kedua kali, tidak datang lagi, akan diterbitkan surat perintah membawa. Oke, itulah konsekuensi hukum. Sama teman-teman mendengarkan waktu pertama kali Nikita Mirzani ketika ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dipanggil polisi pertama, itu tidak datang. Surat panggilan itu memiliki konsekuensi hukum. Oke, tidak datang. Akhirnya polisi memanggil kedua kali. Nah, karena dipanggil yang kedua kali, selanjutnya Nikita Mirzani diperiksa sebagai tersangka dan langsung ditahan. Langsung ditahan. Itulah konsekuensi ketika surat panggilan diabaikan. Teman-teman, ketika Anda menerima surat panggilan, judulnya ya, surat panggilan, bukan undangan. Surat panggilan. Ketika ada surat panggilan, dan teman-teman tidak bisa datang, sebaiknya teman-teman konfirmasi. Ada nomor teleponnya di dalam surat panggilan itu.
Maaf Pak, masih di luar kota. Maaf Pak, masih ada acara. Nah, itu namanya konfirmasi. Tetapi kalau tidak datang pada hari yang ditentukan di dalam surat panggilan, maka itu yang dinamakan mangkir. Sehingga polisi akan menerbitkan lagi surat panggilan kedua. Setelah surat panggilan kedua tidak datang juga, maka akan diterbitkan lagi yang namanya surat perintah membawa. Bukan penangkapan ya, bukan ya. Tapi surat perintah membawa. Membawa kemana? Ya membawa ke kantor polisi. Oke teman-teman, kita kembali ke topik ya. Reza Gladys dipanggil oleh kejaksaan untuk hadir pada sidang di pengadilan. Pasti Reza Gladys paham betul ini surat panggilan dan yakin bahwa Reza Gladys akan datang memenuhi panggilan itu. Seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Dito Mahendra dipanggil tidak datang dalam sidang, maka konsekuensinya adalah Nikita Mirzani dibebaskan. Itu pada saat itu ya. Beberapa kali sidang tidak datang, sidang lagi tidak datang. Itulah konsekuensinya. Nepos, gue kasih edukasi biar lu pinter. Lu pertama ngebahas masalah media sosial. Kenapa NM masih menggunakan media sosial? Gue bandinginnya sama si Sahrul. Gue kasih tahu biar lu nggak bego. NM itu media sosialnya tidak disita, makanya bisa dikendalikan oleh admin-adminnya. Dan perlu harus kamu ketahui ya Nepos, media sosialnya NM ini kan tidak disita oleh negara sayangnya. Lu tanya sama cyber kenapa gak disita, beda kasus sama Sahrul. Kalau Sahrul kan jelek-jelekinnya di media sosial, makanya disita. Sekian edukasi dari kita berdua ya Judol. Semoga kamu paham dan menjadi tidak tolol, monyet.